Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal akhbaru, dan adapun bermula khabar-khabar. Khabar jamak akhbar, jamak khabar. Bukan ikhbar, karena ikhbar adalah masdar daripada akhbara yukhbiru ikhbaran. Jadi dibaca adalah khabar, jamak akhbar, jamak daripada khabar. Adapun bermula akhbar, niscaya maka bermula khabar itu barang yang masuk, makna dukhul adalah ittisaf, yang berwasaf akannya barang oleh benar dan oleh dusta. Jadi khabar adalah ma, yaitu murakkab yang berwasaf dengan benar dan berwasaf dengan dusta. Berwasaf dengan benar, berwasaf dengan dusta. Waw tersebut adalah bermakna taksim. Jadi tidak perlu mentakwilkan waw dengan makna au. Karena di antara makna waw adalah makna taksim. Maknanya adalah badal. Jika murakkab tersebut berwasaf dengan benar, maka tidak berwasaf dengan dusta. Apabila murakkab tersebut adalah berwasaf dengan dusta, maka tidak berwasaf dengan benar. Karena tidak berhimpun antara benar dan dusta, karena keduanya adalah ziddan. Jadi waw bermakna taksim. Khabar adalah ma yadkhuluhu sidqu wal kizbu, sesuatu yang masuk akannya barang oleh benar dan oleh dusta. Timbul pertanyaan, pada awal kalam Imam Haramain mengibaratkan dengan jamak wa amal akhbar, kemudian fal khabar, niscaya maka bermula khabar. Mengapa? Karena pada yang kedua Imam Haramain ingin menyebutkan tarikh khabar, Berbicara tentang tarikh, maka berbicara tentang hakikat. Berbicara tentang tarikh, berbicara tentang hakikat. Berbicara tentang hakikat, maka berbicara tentang mufrad. Karena tujuannya adalah tarikh, maka diubah. Sama lagi ikut usulul fiqh, yang ditarikhkan adalah aslu, bukan usul. Usulul fiqh fal aslu, maka bermula asal. Ditarikhkan mufradnya, bukan ditarikhkan jamaknya. Mengapa? Karena berbicara tentang ta'rif, berbicara tentang mufrad. Sedangkan jamak berbicara tentang afrad, bukan berbicara tentang hakikat, bukan berbicara tentang ta'rif. Oke, jelas? Ibarat yang masyhur pada ta'rif khabar adalah dengan masdar. Ihtimalu atau mahtamala. Dari yang masyhur mahtamala sidqa wal kizba. Sebagian ulama mengibaratkan dengan ihtimal, dengan masdar. Mengapa murakkab tersebut berwasaf dengan benar atau berwasaf dengan dusta? Liihtimalihima, karena ihtimalnya barang bagi keduanya benar dan salah. Ihtimalihi, karena ihtimalnya barang, lahuma bagi keduanya benar dan dusta. Haitsu, daripada sekira-kira, innahu sungguhnya khabarun tu khabar. Innahu khabarun, daripada sekira-kira bahwa sungguhnya khabar tu khabar. Ibarat lain yang masyhur ganti daripada min haitsu innahu khabar adalah li zatih. Jadi kata-kata min haitsu innahu khabar artinya adalah li zatihi, bagi zatnya khabar. Bagi zatnya khabar. Ibarat yang masyhur adalah li zatihi, bagi zatnya khabar. Ai li madlulihi, bagi madlulnya khabar. Li wad'ihi, bagi wad'nya khabar. Jadi sesuatu yang berwasaf dengan dusta atau berwasaf dengan benar li zatihi, bagi zatnya barang. Artinya bagi maudhu' Allahnya barang, memang diwada'kan benar. Jelaskah tafsir li zatih
yang maklum, yang masyhur dalam pembahasan mantiq. Kait tersebut mesti ada. Kait li zati atau min haitsu innahu khabar mesti ada dalam ta'rif khabar. Jelas. Mengapa? Karena tujuannya adalah untuk mengeluarkan insya dan untuk memasukkan khabar-khabar yang dipastikan dengan benarnya dan memasukkan khabar-khabar yang dipastikan dengan salahnya. Jelas. Sama dengan kait min haitsu innahu khabar atau ibarat yang masyhur li zati, fungsinya adalah li idkhal wa li ikhraj. Li idkhal wa li ikhraj. Yang pertama untuk mengeluarkan insya, yang kedua untuk memasukkan khabarun yang dipastikan dengan benarnya dan dipastikan dengan salah. Jelas. Insya juga ihtimal sidqa wal kizbah. Insya juga ihtimal sidqa wal kizbah. Akan tetapi ihtimal sidqa wal kizbah yang terdapat pada insya bukan li zati, tapi li lazimihi, bagi lazimnya, bukan bagi zatnya. Maknanya insya bukan diwazakan bagi makna yang ihtimal benar dan salah, berbeda dengan khabar. Khabar adalah memang diwazakan kepada makna yang ihtimal benar dan salah. Jelas? Sama dengan kait li zati atau kait min haitsu innahu khabar untuk mengeluarkan insya. Mengapa? Karena insya juga terjadi ihtimal benar dan salah, akan tetapi laisa li zati tapi li lazimihi. Yang kedua, untuk memasukkan khabar-khabar yang dipastikan benarnya seperti khabar Allah, seperti khabar Rasul. Dan untuk memasukkan khabar-khabar yang dipastikan salahnya. Tapi dipastikan salahnya dan dipastikan benarnya bukan li zati, tapi li amrin khariji. Li amrin khariji. Oke, jelas. Sama dengan kait li zati atau yang diibaratkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli min haitsu innahu khabar. Fungsinya dua, untuk mengeluarkan insya dan untuk memasukkan khabar-khabar yang dipastikan benarnya dan dipastikan salahnya. Oke, karena dipastikan salahnya dan dipastikan benarnya bukan li zati tapi li amrin khariji. Oke, jelas. Kakaulika seperti perkataan engkau, qama Zaidun, berdirilah si Zaid. Yahtamilu ihtimal, ianya perkataan akan bahwa ada ianya perkataan sidqan ay sadikan, sadikan. Jadi mana sidqan ay sadikan. Akan bahwa ada ianya perkataan itu sadikan benar. Wa ayyakuna kizban, dan bahwa ada ianya perkataan kizban itu dusta. Wa kadang-kadang dipastikan akannya khabar dengan benarnya khabar atau dustanya khabar li amrin kharijin, bagi amrin kharijin. Jadi kabar yang dipastikan benar, kabar yang dipastikan dusta juga masuk dalam khabar. Juga masuk dalam khabar. Karena dipastikan benarnya dan dipastikan salahnya bukan li zatih tapi li amrin khariji. Li amrin khariji. Wal awalu bermula yang pertama, ka khabarillah, seperti kabarillah. Kabarillah adalah dipastikan benarnya. Mengapa? Karena mustahil terjadi kesalahan pada kalam Allah. Wasani, dan yang kedua yaitu kabar yang dipastikan dengan dustanya adalah seperti perkataan engkau, az-ziddani yajtami'ani, bermula dua yang berlawanan itu berhimpun oleh keduanya secara zaruratil akali. Secara zarurat akali menyatakan bahwa kabar tersebut adalah kabar yang salah. Kabar yang
Akan tetapi secara wadha'nya, kalam tersebut dipergunakan untuk makna yang ihtimal kepada benar dan salah. Jelas? Jadi secara wadha'nya adalah kepada makna ihtimal benar dan salah, tapi secara amrun khariji, yaitu amrun akli, menyatakan bahwa khabar tersebut adalah khabar yang dipastikan dusta. Jelas? Jelas? Jelas. Wal khabar dan bermula khabar, yang kasimu itu terbaginya khabar ila kismaini kepada dua pembagian. Khabar ada dua pembagian. Ahadun, yang pertama ahad. Ahad adalah khabar-khabar yang diriwayatkan oleh satu jamaah yang tidak sampai kepada bilangan mutawatir. Wa mutawatirun dan mutawatir. Jadi khabar ada khabar ahad, ada khabar mutawatir. Fal mutawatiru, maka bermula khabar mutawatir itu barang yang wajib ianya barang akan ilmu. Maknanya ilmu yang daruri, ilmu yang daruri. Jadi kabar mutawatir adalah kabar-kabar yang menghendaki kepada pengetahuan yang daruri. Maknanya tidak butuh untuk mendirikan dalil untuk mengetahui kabar tersebut. Untuk yakin, ilmu tersebut yakin yang daruri. Bermula mutawatir itu barang yang menghendaki ianya barang akan ilmu, akan yakin yang daruri. Maknanya tidak butuh kepada dalil untuk meyakini khabar tersebut. Jelas? Tidak butuh kepada dalil untuk meyakini khabar tersebut. Oke? Jelas? Wawa dan bermula adanya mutawatir itu barang yang meriwayat oleh sebuah jamaah. Meriwayat oleh satu jamaah. La yaka'u tawatu'u, yang tidak terjadilah sepakat secara adat. Yang tidak terjadilah sepakat secara adat alal kizbi, di atas kedustaan, diriwayatkan daripada misil mereka itu jamaah. Wahakadha, dan seterusnya, ila, hingga bahwa sampai ianya khabar ila mukhbar'an, kepada mukhbar'an. Mukhbar'an adalah sumber khabar. Sumber khabar. Jadi Imam Haramain mentarikkan mutawatir dengan dua ta'arif. Yang pertama, ma yujibul ilma. Yang kedua, ayyarwiya jama'atun la yaka'u tawatu'u alal kizbi an mislihim wa hakadha ila ayyantahiya ilal mukhbar'an. Dua ta'arif. Ta'arif yang pertama adalah ta'arif mutawatir bil hukmi. Ta'arif mutawatir dengan hukum. Yang kedua, ta'arif mutawatir bil hakikat, dengan hakikat. Jadi dua ta'arif yang dibawakan oleh Imam Haramain ketika mentarikkan mutawatir. Yang pertama, ta'arif mutawatir dengan hukum, apa hukumnya mutawatir. Yang kedua, ta'arif mutawatir dengan hakikat. Dengan hakikat. Dua ta'arif yang dipasang oleh Imam Haramain. Wahwa dan bermula ada yang mutawatir itu bahwa meriwayat oleh satu jamaah yang tidak terjadi sepakat di atas dusta daripada misil mereka itu. Meriwayat daripada satu jamaah. Sama dengan dari sumber khabar hingga akhir riwayat, semuanya adalah perawi-perawi yang jamaah yang tidak terjadi sepakat di atas dusta. Misalnya dari Nabi, kemudian kepada sahabat kepada tabi'in kepada tabi'in. Sahabat satu jamaah yang tidak sepakat di atas kedustaan, kemudian diambil oleh tabi'in, oleh jamaah tabi'in. Kemudian jamaah tabi'in mengambil daripada tabi'in. Semuanya adalah jamaah yang sepakat, yang tidak terjadi sepakat di atas dusta. Jelas nah? Jelas kah? Dong rasa lahir surah. Jelas kah? Jelas.
Ikhtilaf jamaah tersebut, jamaah yang berdua. Jamaah tersebut terjadi ikhtilaf para ulama. Pendapat kuat yang terdapat dalam kitab Ghayah Usul adalah di atas 4. Berapa jamaah mutawatir? Bilangan mutawatir di atas 4. Sama dengan dimulai daripada 5. Jadi bilangan mutawatir tersebut adalah 4. Di atas 4, yaitu mulai daripada 5 yang terdapat dalam kitab Ghayah Usul. Jelas? Berapa bilangan mutawatir? Di atas 4, dimulai 5. Ada pendapat Ki menyatakan 7. Ada pendapat Ki menyatakan 10. Ada pendapat Ki menyatakan 12. Ada pendapat Ki menyatakan 20. Ada pendapat Ki menyatakan 40. Ada pendapat Ki menyatakan 70. Ada pendapat Ki yang menyatakan 100. Ada pendapat Ki yang menyatakan 120. Ada pendapat Ki yang menyatakan 300 lebih. Yang khilaf yang terdapat dalam kitab Ghayah Usul. Nah juga kalian aja. Jadi khilaf-khilaf fiyah tersebut kedudukan bilangan. Jadi yang kuat, yang kuat benar. Sama lagi tertarjih Imam Zaikari Ansari dalam kitab Ghayah Usul. Jadi yang pendapat kuat bilangan tersebut adalah jatuh pun. Jelas? Fayakunul aslu, maka ada ianya mutawatir pada asal itu sabit daripada yang disaksikan atau yang didengarkan, tidak daripada ijtihad. Tarikh yang pertama tarikh bil hukumi untuk menyatakan hukum daripada mutawatir. Tarikh bagi mahiyah mutawatir, apa itu mutawatir? Fayakunu fil asli, maka ada ianya mutawatir fil asli pada awal, pada asal itu sabit daripada musyahad, daripada yang disaksikan atau yang didengarkan, tidak daripada ijtihad. Jadi makna fil asli mana aja adalah pada awal-awal martabat. Pada awal-awal martabat. Jadi maka adalah pada asal itu sabit daripada yang disaksikan atau yang didengarkan, tidak daripada ijtihad. Jadi sumber khabar mutawatir tersebut adalah khabar yang disaksikan atau khabar yang didengarkan, tidak daripada ijtihad. Sumbernya. Jelas sumbernya. Misalnya ada seorang yang menyatakan bahwa ada satu jamaah mengatakan bahwa di Mekah terdapat Ka'bah. Terdapat Ka'bah di Mekah tersebut adalah informasi yang melalui metode ijtihad atau hasil daripada musyahadat. Jadi sumber informasi tersebut adalah hasil dengan musyahadat, bukan hasil daripada ijtihad. Jelas, hasil daripada musyahadat, bukan hasil daripada ijtihad. Sumber daripada informasi. Jelas. Sumber informasi adalah hasil dengan menggunakan musyahadat atau menggunakan pendengaran, bukan menggunakan metode ijtihad. Mengapa? Karena jika sumber informasi tersebut adalah menggunakan metode ijtihad, maka itu tidak dianggap sebagai mutawatir walaupun diriwayatkan oleh banyak orang. Mengapa? Karena mungkin terjadi kesalahan pada sumber informasi tersebut. Jelas? Apabila sumbernya salah, maka akan merembes kepada orang-orang sesudahnya juga ikut
salah. Jelas? Seperti ikhbar, seperti khabar daripada yang disaksikan Mekah. Khabar yang menyatakan bahwa ada Mekah, adanya Mekah, adanya Kampung Ulegle, adanya Masjid Baitur Rahman. Informasi dengan ada tentang adanya Masjid Baitur Rahman itu hasil dengan metode ijtihad atau hasil dengan metode musyahadat? Hasil dengan metode musyahadat. Ketika berita tentang adanya informasi ini diriwayatkan oleh satu jamaah yang tidak mungkin terjadi kesalahan, tidak mungkin sepakat di atas dusta pada adat, maka informasi ini dianggap sebagai informasi yang mutawatir. Jelas? Jelas? Seandainya ada satu informasi yang hasil dengan metode ijtihad, misalnya long pegah kitabnya adalah tanpa menghitung. Contoh, kitabnya tanpa menghitung, long katakan hasil ijtihadnya menyudutkan kitabnya sekitar wartu halaman. Saya mengatakan kitab ini adalah 200 halaman hasil daripada ijtihad. Jelas? Kemudian urang-urang adalah satu jamaah meriwayatkan informasi yang saya sampaikan yang diperoleh menggunakan metode ijtihad kepada banyak orang, sehingga informasi tersebut adalah diriwayatkan oleh satu jamaah yang tidak terjadi berdusta secara adat kepada jamaah-jamaah yang lain. Apakah informasi tersebut adalah informasi yang mutawatir? Tidak. Mengapa? Karena sumbernya adalah bukan musyahadat tapi ijtihad. Jelas? Sumbernya adalah ijtihad, bukan musyahadat. Kasimai dan seperti mendengar khabar Allah Ta'ala daripada Nabi. Seperti mendengar khabar Allah Ta'ala daripada Nabi. Seperti mendengar ayat-ayat Al-Quran yang diriwayatkan oleh para sahabat. Yang diriwayatkan oleh para sahabat itu adalah apakah hasil daripada ijtihad ataukah hasil daripada pendengaran daripada Nabi. Al-Quran yang diriwayatkan. Al-Quran yang diriwayatkan oleh para sahabat itu adalah hasil dengan mendengar daripada Nabi, bukan hasil daripada ijtihad para sahabat. Jelas? Sama dengan hasil riwayat tersebut, riwayat Al-Quran tersebut adalah dengan mendengar pada Nabi. Bi khilafi ikhbar, dengan sebalik khabar daripada mujtahadan fihi, mujtahadin yang diijtihadkan fihi padanya ikhbar. Berbeda dengan kabar-kabar yang sumber kabarnya adalah berbeda dengan kabar-kabar yang hasil dengan menggunakan metode ijtihad. Seperti ikhbar falasifah dengan kadim alam. Falasifah mengatakan bahwa alam kadim. Apakah falasifah tersebut mengatakan alam kadim tersebut daripada musyahadat atau simaiyat? Bukan, tapi dengan ijtihad. Jadi khabar yang menyatakan bahwa alam ini kadim yang berasal daripada falasifah yang hasil dengan metode ijtihad, walaupun diriwayatkan oleh banyak jamaah yang tidak mungkin berdusta secara adat, itu tidak dimakan mutawatir. Mengapa? Karena bukan bersumber daripada musyahadat atau sima'in, tapi bersumber dari ijtihad. Jelas? 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 Wadah? Mayona satu berita. Kah? Drone nujak kudi nujak drone ubune telong. Tiba-tiba ada temui dinosaurus. Dinosaurus ni dengan ni nan dinosaurus kah? Dapat lah dapat tu. Dapat ba Instagram. Ikala leudung viral lah bahwa di Gunung Burdelong dinosaurus. Nah sabah tu nak punah lah dinosaurus. Viral. Apakah yang kamu tahu dia? Sangat banyak orang yang tahu. Apakah? Karena mungkin yang edit mereka. Mungkin yang edit lah.
Manakah riwayatkan oleh satu jemaah? Tidak. Mengapa? Karena sumbernya salah satu orang. Sumbernya satu orang. Seandainya banyak, tidak mungkin juga itu adalah kabar mutawatir. Mengapa? Karena mungkin berbohong. Ini contoh ini kan Abu Mannan yang jauh untuk dari lawan itu. Abu Mudi yang jauh dari lawan kan. Ulama-ulama ini kebuka ini kan dapat Tapi punya urung drone jauh ini ada guru cut. Kah? Wal ahad dan bermula ahad. Wahwa dan bermula dari ahad muqabil mutawatir. Itu muqabil mutawatir sama dengan malam yarwi jama'atun. Nah, jadi mutawatir adalah ma yarwi jama'atun sama dengan ahad adalah malam yarwi mutawatir. Wahwa dan bermula dianya ahad itu allazi yang wajib ia akan amal. Mana wajib ia akan amal, wajib ia akan zan. Menghendaki ia akan zan, tidak menghendaki akan yakin. Sama dengan khabar ahad adalah khabar yang tidak menghendaki kepada yakin. Tidak menghendaki kepada yakin. Nah, hanya wajib amal, hanya wajib zan. Hanya wajib amal, tidak menghendaki kepada yakin. Nah, mengapa khabar ahad? Nah, wala yujibu ilma dan tidak menghendaki ia akan yakin. Akan ilmu, akan yakin. Mengapa khabar ahad tidak menghendaki kepada yakin? Li ihtimalil khata'i fihi, karena ihtimal khata' fihi padanya ahad. Karena mungkin terjadi khata' pada khabar ahad. Oke, jelas? Wa yang kasih mudan terbagi yang ahad. Ahad ahad atau khabar? Ahad. Ahad. Ya ahad. Ya ahad. Pak Wan. Pak. Oh, ahad dah. Wayang kasih mudan terbagi ianya ahad kepada dua pembagian, mursal wal musnad. Mursal dan musnad. Wal musnad dan berulah musnad lafdzun nasirul murad musyawwah sama dengan karena pada taksim likun awal mursal kemudian musnad, dalam tafsil awal musnad. Maka berulah musnad itu barang yang ittisalah isnadnya barang, yang ittisal yang bersambunglah isnadnya barang. Dengan bahwa disarehkan dengan perawi-perawinya barang kullihim tiap-tiap mereka itu. Nah, isnad dipakai kepada dua makna. Isnad dipakai kepada dua makna. Yang pertama, isnad dipakai kepada hikayah tarik matan. Yang pertama, isnad dipakai kepada makna hikayah tarik matan. Yang kedua, isnad dipakai kepada makna diri tarik. Isnad dipakai kepada dua makna. Yang pertama dipakai kepada makna hikayah tarik matan. Yang kedua dipakai kepada makna diri tarik. Diri tarik putra. Tarik adalah rijal, perawi. Putra mana tarik? Perawi. Maksud isnad adalah rijal. Maksud isnad adalah diri tarik. Maksud isnad dalam kalam Imam Haramain adalah tarik. Putra tarik rijal. Putra rijal perawi. Maksud isnad adalah tarik, bukan riwayat. Maksud isnad adalah tarik. Putra tarik adalah rijal. Apa rijal? Perawi. Jelas? Bermula musnad itu barang yang musambunglah perawinya barang. Dengan bahwa disarehkan dengan segala perawinya barang tiap-tiap mereka itu. Tidak ada satupun perawi yang digugurkan. Tidak ada satupun perawi yang digugurkan.
Wal mursal, dan bermula mursal. Mursal adalah lawan daripada musnad. Itu barang yang tidak bersambunglah isnadnya barang. Yang tidak bersambunglah isnadnya barang. Imam Haramain mendahulukan penyebutan musnad daripada mursal. Mengapa? Karena pembahasan mursal lebih panjang daripada pembahasan musnad. Maka menyebutkan pembahasan musnad terlebih dahulu. Mursal adalah barang yang tidak bersambunglah isnadnya barang, dengan bahwa digugurkan akan perawi-perawinya barang. Jadi mursal, istilah ulama usul, mursal adalah sesuatu yang digugurkan perawi. Apakah yang digugurkan adalah sebagian, ataukah yang digugurkan satu orang? Apakah yang digugurkan adalah 2 orang atau 3 orang? Apakah yang digugurkan sahabat atau tabi'in? Jadi setiap yang digugurkan sahabat itu namanya adalah mursal. Berbeda dengan istilah ulama hadis. Istilah ulama hadis, jika digugurkan sahabat, maka maknanya sudah munqati'. Nah, istilah tersendiri. Jadi istilah ulama hadis lebih rinci daripada istilah ulama usul. Fa in kana mim marasil ghairi sahabah, maka jika ada ianya ahad, itu sabit daripada mursal yang bukan sahabat. Itu sabit daripada gugur bukan sahabat. Yang gugur adalah bukan sahabat. Ada satu hadis mursal yang digugurkan adalah bukan sahabat. Yang digugurkan bukan sahabat. Radhiyallahu an, falaisa bihujatin, niscaya tidak ada ianya ahad, itu sabit dengan hujah. Apabila mursal adalah mursal yang digugurkan sahabat, yang digugurkan bukan sahabat, sama dengan yang digugurkan adalah tabi'in, atau yang digugurkan adalah tabi'in, maka tidak, mursal tersebut tidak menjadi hujjah. Tidak menjadi hujjah. Liihtimal, karena ihtimal bahwa adalah yang gugur itu majruhan, itu cacat. Itu cacat. Berbeda dengan mursal yang digugurkan sahabat. Mursal yang digugurkan sahabat menjadi hujjah. Mengapa? Karena tidak ada satupun sahabat yang cacat. Semua sahabat adalah adil. Semua sahabat adil. Sedangkan tabi'in ada yang cacat. Jelas? Jelas. Kecuali mursal Sa'id bin Musayyab. Minat tabi'in, daripada segala tabi'in asqata, yang gugur ianya Sa'id bin Musayyab akan sahabi. Sa'id bin Musayyab menggugurkan sahabi. Sahabat. Wa'adzaha lin nabi, dan mendakwa dan menisbah ianya Sa'id bin Musayyab akannya marasil mursal lin nabi, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahiya hujjatun, niscaya bermula dianya mursal Sa'id bin Musayyab hujjah. Jadi hadis mursal daripada Sa'id bin Musayyab termasuk hujjah. Mengapa? Fa innaha, maka bahwa sungguhnya mursal Sa'id bin Musayyab futishat, itu diperiksakan. Artinya futisha anha, diperiksakan anha daripadanya mursal Sa'id bin Musayyab, fawujida, niscaya diperdapatkan akannya mursal masanida, akan musnad. Musnad berapa musnad? Bersambung, akan bersambung. Sama dengan ketika diperiksa mursal Sa'id bin Musayyab, diperdapatkan bahwa hadis-hadis yang mursal Sa'id bin Musayyab adalah hadis musnad yang digugurkan sahabat. Rawaha lahu sahabi, meriwayat akannya masanid musnad lahu, baginya Sa'id bin Musayyab oleh sahabi. Sahabat-sahabat meriwayatkan hadis-hadis tersebut kepada Sa'id bin Musayyab, bersambung. Sahabi alladzi asqatahu, yang menggugur ianya Sa'id bin Musayyab, akannya sahabi
anin nabi, daripada dia meriwayat muta'ala kepada rawa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan bermula dia yang sahabat pada Ghalib itu Sahru itu Yadwan. Yadwan bahasa juga. Mertuanya Sa'id bin Musayyab. Jadi Sa'id bin Musayyab meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah. Ketika diperiksa dalam hadis Sa'id bin Musayyab tidak menyebutkan Abu Hurairah, langsung mengatakan an-nabi, qala an-nabi, an-nabi, langsung daripada Nabi. Padahal Sa'id bin Musayyab adalah tabi'in tidak bertemu dengan Nabi. Bagaimana Sa'id bin Musayyab langsung meriwayatkan daripada Nabi? Ternyata Sa'id bin Musayyab menggugurkan seorang sahabat, dan kebiasaannya sahabat yang digugurkan oleh Sa'id bin Musayyab adalah Abu Hurairah, yaitu mertuanya. Anda ada terhampaskan bab mertua kecuali itu nah. Gugurkan langsung pada Nabi. Jelas. Jelas. Bahwa dan bermula dianya sahabat fil Ghalib pada kebiasaan itu mertuanya Sa'id bin Musayyab, Abu bapak istrinya Sa'id bin Musayyab, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun marasil sahabat, adapun bermula mursal sahabat dengan bahawa meriwayat surah taswir kepada marasil sahabat dengan bahawa meriwayat oleh seorang sahabat daripada sahabat, daripada Nabi. Summa yaskutusani, kemudian yuskatusani, kemudian digugurkan yang kedua. Sahabat yang pertama mengambil daripada sahabat yang kedua, sahabat yang kedua mengambil daripada Nabi. Ketika diriwayatkan oleh sahabat yang pertama langsung daripada Nabi, bukan daripada sahabat. Sama dengan sahabat yang pertama menggugurkan sahabat yang kedua. Fahujatun, niscaya hujah, itu adalah hujah. Mengapa? Li anna sahabah, karena sungguh sahabah kulluhum, tiap-tiap mereka itu dulu itu adil. Walaupun naurnya kan kelompok-kelompok yang mengatakan menyebutkan sahabat-sahabat yang fasik. Wal an'anah, dan bermula hadis mu'an'an dengan bahawa berkata haddatsana fulanon an fulanin ila akhiri. Jadi hadis mu'an'an kan hadis yang disebutkan an dalam hadis tersebut. Hadis mu'an'an hadis yang disebutkan an dalam hadis tersebut. An fulan itu adalah hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an masuk ianya hadis mu'an'an alal isnad dan isnad. Jadi hadis mu'an'an tergolong ke dalam hadis musnad, bukan hadis mursal. Mengapa? Ala hukmihi, artinya di atas hukumnya hadis musnad. Sama dengan hadis mu'an'an pada hukum musnad, artinya yujibul dzan, yujibul amal lah, yujibul amal. Fayakunu, maka adalah hadis yang diriwayatkan biha dengannya mu'an'an itu sabit pada hukum musnad, bukan pada mursal. Li'ittisali, karena bersambung sanadnya ittisalihi, karena bersambung sanadnya hadis fi zahir, pada zahir, secara zahir sanadnya bersambung. Tapi mantang terjadi ihtimal bahwa terdapat perawi-perawi yang digugurkan secara zahir bersambung. Masih terdapat kemungkinan kecil terdapat perawi-perawi yang digugurkan. Makanya Imam Haramain mengatakan fit zahir, pada zahir, karena masih ada kemungkinan terdapat perawi-perawi yang digugurkan. Wa idza qara'a syekh, dan apabila membaca oleh syekh, guru membaca, wa ghairuhu, dan bermula selainnya syekh, yasma'u, itu mendengar yang selain akannya syekh. Syekh membaca, orang lain mendengar syekh. Ya juzu, niscaya boleh bagi perawi oleh bawa berkata ia haddatsani. Ketika meriwayatkan kepada orang lain dia mengatakan haddatsani. Jadi Imam Haramain mengatakan wa idza qara'a syekh, tujuan Imam Haramain adalah ingin menyatakan metode tahammul dan menunaikan hadis berapa? Ada tahammul. Bagaimana kita tahammul hadis? Bagaimana ada hadis? Ya juzu, niscaya boleh bagi perawi oleh bawa berkata ia haddatsani. Jadi ketika menceritakan kepada orang lain dia boleh mengatakan haddatsani.
atau wa akhbarani. Dia boleh mengatakan haddatsani wa akhbarani. Wa in karahua, dan jika membaca huwa oleh dianya yang lain ala syekh dan syekh, jika kita membaca dan syekh yaqulu, niscaya berkata ya akhbarani wala yaqulu haddatsani. Jika kita membaca dan syekh hanya mendengar, maka ketika kita meriwayatkan kepada orang lain maka dengan mengatakan akhbarani, tidak boleh mengatakan haddatsani. Mengapa? Li'annahu, karena sesungguhnya syekh lam yahdashu, tidak berbicara ya syekh hu akannya seseorang, tidak bercerita ya syekh hu akannya seseorang. Karena syekh tersebut tidak bercerita, syekh tersebut hanya mengatakan yes. Benar? Yes, benar. Wa minhum, dan sebagian mereka itu ulama itu siman ajaza, yang memperboleh yang haddatsani, boleh pula diriwayatkan dengan meriwayatkan dengan kata-kata haddatsani. Wa alaihi, dan di atasnya sebagian mereka itu, di atasnya hum, di atasnya pendapat yang mengatakan boleh haddatsani itu huruf ahli hadis, lianna qasda, karena tujuan itu memberitahu dengan riwayat daripada syekh. Sama. Wa in ajazahu syekhu, jika mengijazah akannya seorang oleh syekh min ghairi qiraatin, daripada ketiadaan qiraah, lagi kelebu lu ijazah kepada urung ron madungnya, lu ijazah kitabnya Quran, lu ijazahnya Quran. Kamu nak yang dah ukun bagus anak good, lu ijazah kitabnya Quran, kami anak baca di pun PB dah, anak baca pak syekh dari pun PB good, ijazah kitabnya Quran ya qulu, niscaya berkata ya ajazani wa akhbarani ijazatan. Maka ketika meriwayatkan mengatakan dua opsi. Yang pertama, dia boleh mengatakan ajazani atau akhbarani ijazatan. Oke, jelas, rasanya mudah, tengok wal qiyas wa amal qiyas. Qiyas halaman madum, halaman sirtu masalah ilat, halaman sirtu 40. Masalah ilat apa baca? Baca baik. Masalah ilat baca. Trik nang miraman, handamat, handamat. Kenapa? Cuan, masalah ilat baca. Apa nunggu yang ukur masalah ilat? Kenapa? Baca ya? Mana hai kah? Baik, dia urun. Selama nunggu ulang pum. Ron pum. Ron lah le ya. Aduh pum ron. Kira-kira 60 80%. 70. Ron belum persen. Tertu. Belum. Ron belum persen. Mandu. Tilu. Apa? Orang kecil-kecil ya. 42. Ron. 25. Best. 25% pun. Ya, tuh. Bukan, lah dong, dua berdua. Allah malam bisawab, walahi marsyu. Garak kata mah. Jom nak baca kah? Ya yang kita baca, lagi kita baca cerita juga. Anda pergi cerita kah? Yang suatu yang perlu dakik, yang halus, yang perlu tak lambat dah terupai le bapa yang ulama mereka. Tapi punya lagi-lagi kan. Nyo nak payah baca kah? Nak pun bayu mah. Padahal punya lagi kan jadi baca barundron lah. Ya kan? Ada lagi nyo. Nyo ukur mudahlah kah? Buat syarat mustafti. Ya segala minggu tu kat khatam lah. Hantar boleh ya. 5 orang dulu. Jadi udah nak khatam bunar orang lo. Boleh ya, lo. Wallahu a'lam bishawab.